Saya akan memberikan contoh aplikasi ya. Oh, judulnya biar lebih jelas saja ya. Menggunakan gitu saja. Menggunakan ruangan for untuk membuat ya, namanya loading. Ada di soal 4 ya. Loading itu kan suatu tampilan tunggu sebenarnya. Ingat-ingat, itu menggunakan for karena ada sesuatu yang diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Karakter. Nah, kita panggil dulu. Ya, perintah misalkan console.set cursor position, saya akan membuat loading misalkan di posisi 10,10. Kemudian console.write kata-katanya adalah loading, akan seperti ini. Nah, ini saya matikan dulu. Berarti nanti di layar saya akan muncul seperti ini. Loadingnya sendiri nanti muncul di mana Pak? Loadingnya muncul di bawahnya sini boleh, di sampingnya sini boleh. Ya, misalkan saya buat di bawahnya sini. Berarti saya harus mencetak sesuatu di bawahnya situ. Ya, saya mencetak sesuatu di bawahnya tulisan loading. Misalkan saya cursor position lagi di bawahnya sini, berarti di posisi 11. Ya, nanti tinggal dimanipulasi ya tampilan secara tampilan. Apa yang saya cetak? Karakter. Nah, Anda ingin membuat karakter loading itu tampilannya seperti apa? Ya, misalkan yang saya mau buat panah. Bentuknya seperti panah. Berarti nanti yang diulang-ulang di sini adalah bentuk panah. Oh, saya ingin membuat loading itu dari huruf H. Ya, berarti yang diulang-ulang huruf H. Oh, saya ingin membuat loading itu dari tanda tanya. Ya, tanda tanya. Dari tanda crash. Ya, dari tanda crash. Artinya posisinya nanti dirubah-rubah, karakternya dicetak ulang. Itulah loading sebenarnya. Kan pertama kali munculnya kayak gini kalau dicetak ya. Nah, perhatikan. Pertama kali kan gini munculnya. Nah, nanti agar bisa kelihatan berjalan, berarti di samping sini akan dicetak lagi. Crash, sampingnya crash, sampingnya crash, sampingnya crash. Jadi seolah-olah mata kita itu mengasumsikan bahwa tanda crash atau karakter crash itu bergerak. Terus atasnya kita kasih keterangan 1%, 2%, 3%. Nah, maka asumsi itu loading akan muncul di otak kita. Sebenarnya ini hanya manipulasi ya. Ada karakter, kemudian dicetak secara berulang-ulang, kemudian posisinya itu diletakkan di samping kanannya, samping kanannya, samping kanannya, samping kanannya, samping kanannya terus. Nah, itu konsepnya. Jangan ingat buat loading. Mencetak semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke kanan itu berarti memanipulasi posisi X atau posisi left. Berarti kan di sini tidak boleh di posisi 10 terus nyetaknya kan. Harus kita manipulasi. Misalkan saya tambah dengan 1. Oh, berarti nanti di posisi 11. Saya tambah dengan 2 berarti di posisi 12. Saya tambah dengan 3 berarti 13, 4, 15 dan seterusnya. Nah, ini nanti kita wakili dengan variabel misalkan I. Jadi 10 saya tambah I. I-nya dari mana Pak? I-nya dari for. Misalkan ini. Perhatikan. Berarti saat I-nya 1, ini mencetak di mana? 11. Kok bisa tahu Pak? 10 saya tambah 1. Nanti I-nya kan ditambah 1 jadi 2. 2. 10 tambah 2. Berarti berapa? 12. I-nya tambah 1 lagi 3. 3
berarti 13. Jadi mencetaknya akan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, kita cek. Lihat, karakternya akan tercetak seperti ini. Ada berapa karakter yang berhasil dicetak? Ya pasti 20. 1, dihitung ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Lah Pak, saya nggak bisa ngelihat Pak. Kecepatan Pak, langsung tiba-tiba langsung muncul. Nah, dari sini kita akan kenalan yang disebut dengan konsep delay. Apa itu konsep delay? Konsep delay adalah memanggil perulangan besar di dalam perulangan induknya. Ini perulangan induk sampai sini. Di dalamnya kita panggil sebuah perulangan besar. Karena perulangannya besar, maksudnya perulangan besar itu gimana Pak? Perulangan yang sangat panjang. Misalkan kita ngomong for integer J1 J lebih kecil sama dengan 500.000. Namanya perulangan besar. Ya. Kemudian G-nya saya kasih rumus misalkan seperti ini. J plus 10. Nah, ini kan perulangan yang lama kan? Dari angka 1 sampai angka 500.000 loh. Dan setiap bergeraknya itu naiknya hanya 10, 10, 10. Berarti 1, 11. Gitu kan? 21, tambah 10 lagi, tambah 10 lagi, tambah 10 lagi sampai menyentuh angka 500.000. Sebelum angka 500.000 ini disentuh atau dihitung atau dicapai, perulangan besarnya berhenti. Itu namanya delay. Jadi I sama dengan 1, jalankan ini. Apa? 10 tambah 1, 11. Oh berarti 11,11. Cetaklah ini. Setelah itu dia melakukan perulangan besar. Ngapain perulangan besar? Nggak ngapa-ngapain, ya ngulang-ngulang tok. Artinya di dalam kurung sini, dalam kurung perulangan besarnya itu enggak ada perintah apa-apa. Di sini tuh enggak ada perintah apa-apa. Ya. Jadi kosongan. Yang kita ambil manfaatnya adalah bahwa dia mengulang-ulang sesuatu yang sangat banyak, yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga perulangan induknya itu tidak jalan dulu, berhenti dulu. Sampai proses ini selesai. Ya, jadi perintah yang ini akan berhenti. Baru 1 saja ini sudah harus nunggu 500.000. Ya, berarti mata kita diberikan kesempatan untuk nangkap perubahan, maksudnya gitu loh. Ya, coba kita cek dulu. Nah, misalkan, loh, seret, kok sudah cepat sekali gitu, sudah selesai. Kita belum bisa nangkap sudah selesai. Berarti bisa dengan cara ini dinaikkan. Berarti jadi 5 juta. Ya. Bisa dengan ini diturunkan. Misalkan ini tadi masih 500.000 kali di sini penjumlahannya plus 1 misalnya. Atau J plus plus tadi ya. Plus gini. Ini nambahnya tidak 10 tapi 1 1 1. Ini ujungnya tetap 500.000. Ya. Atau nilai ini dinaikkan. Penambahannya tetap. Ya, jadi atau dua-duanya ini dinaikkan, ini juga dinaikkan atau diturunkan. Nah, seperti itu. Masih kalah cepat, kurang cepat, jalankan lagi. Nah, lihat ya. Ini saja masih kalah cepat, naikkan lagi. Lihat ya. Nih. Ini namanya delay. Lihat. Saya ulangi ya. Saya jalankan lagi. Nah, namanya delay. Jadi kita diberikan kesempatan untuk dapat
menunggu itu ya, menunggu bagaimana dia berjalan. Ya, saya naikkan ya panjangnya jangan 20, misalkan 50 biar agak panjang. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. Ini ngulang berapa kali? 5 juta kali. 5 juta saja kecepatannya seperti ini. Sudah lumayan seret gitu kan, cepet ya. Apalagi kalau saya hanya menggunakan angka 50.000, 5.000 atau tidak pakai delay sama sekali. Wah, itu sangat cepat, seret gitu ya. Kita nggak akan bisa melihat bahwa itu sebenarnya bergerak ya. Nah, saya ulangi seperti ini. Oh, berhenti lagi. Bentar. Digeser-geser enggak mau. Ya. Nah, kayak gini. Ini disebut dengan aplikasi loading ya, pemanfaatan for. Ya, for untuk menciptakan sebuah proses loading. Ya, yang dicetak apa? Yang dicetak adalah tanda crash. Boleh Anda tambahi lagi. Misalkan di sini saya pakai warna, Pak. Console dot foreground color. Warnanya misalkan yellow. Jadi diwarnai kuning. Bisa. Nah, ini warnanya kuning. Ya. Seperti ini. Kemudian tambahi lagi. Saya mau, Pak, ada di situ prosentase, Pak. Prosentase bergerak. Maunya muncul prosentase di mana? Ya, di sampingnya loading boleh, di bawahnya loading boleh, di tengah-tengahnya loading boleh. Terserah mau diposisikan di mana. Ya, berarti prosentase itu akan bergerak ikut loading kan? Setiap loadingnya berjalan, prosentasenya kan naik, jalan, naik kan gitu ya. Nah, berarti dia ikut dalam perulangan perintahnya. Ini apa namanya, prosentase loading. Tapi delaynya taruh di bawah ya, di dalamnya sini tetap tapi berada di bawah. Dan angka-angka ini sesuaikan sendiri, jangan niru saya terus 5 juta itu enggak harus ya. Anda bisa main dengan angka 1 juta, 2 juta, 3 juta misalkan gitu. Itu kalau masih terlalu cepat naikkan. Atau mainnya pakai 3 juta, 6 juta, enggak masalah. Jadi Anda atur sendiri angka yang ada di sini. Ya, prosentase loading bagaimana munculkannya? Misalkan tulisan ini saya akan cetak ulang tapi di dalam sini. Kemudian saya tambahi dengan apa? Saya tambahi dengan prosentasenya. Ya, prosentasenya itu berarti kalau saya ngulang dari 1 sampai 50 ini kan 50 ya. 50 kali. Padahal maunya prosentase itu berhenti 100 kan? 100. Berarti rumusnya gimana? I plus gimana? Atau kali 2 ya. Kemudian disambung dengan persen. Nah, posisinya ada di titik ini terus ya, tidak berubah-ubah. Posisinya tidak berubah-ubah. Nah, gini ya. Nah, berhenti 100%. Ya, kira-kira konsepnya seperti ini. Ya. Kalau ada yang bertanya, ini kok tidak lurus L, Pak? Ini kok melompat 1 digit di depannya L? Nah, itu pengaruh dari posisi ini. Ini kan posisinya 10 plus 1 plus I. I pertama berapa? I pertama 1. Padahal tulisan loading ini ada di posisi berapa? Ada di posisi 10,10. Cetak loadingnya ada di 10 plus 1. Berarti kan melompat 1. Nah, untuk menyesuaikan bagaimana? Menyesuaikan ya salah satu kamu sesuaikan. Misalkan ini tidak 10 tapi 11 mulainya. Ininya tetap disesuaikan seperti ini. Jadi
ini bisa lurus. Ya. Kalau mau dibedakan warnanya, ya Anda sudah ngerti sendiri ya. Yang ini pakai warna apa, yang ini pakai warna apa gitu. Ini diwarnai apa? Merah misalkan. Kita kan punya peraturan seperti ini. Nah, kalian bisa bermain-main. Saya mencontohkan 1 sampai 50. Misalkan nanti loading kalian tidak 1 sampai 50 tapi 1 sampai 25 misalkan. Berarti nanti prosentasenya agar mencapai 100 itu harus seperti apa? Ya, silakan dilogikakan sendiri. Berikutnya, bagaimana Pak kalau karakter yang saya pengen gunakan itu tidak crash? Misalkan bentuk kotak gitu. Ya, bentuk kotak. Apakah ada di konsol itu untuk memanggil atau menampilkan karakter kotak? Jawabannya ada. Ya. Tinggal Anda ngerti nggak dengan kunci ASCII namanya. Kunci ASCII itu kunci keyboard. Jadi setiap karakter yang ada di keyboard itu mempunyai perwakilan angka ASCII. Angka ASCII ini menggunakan angka desimal ya, angka biasa. Coba kita lihat ya. Nanti silakan Anda buka lagi hasil ekstraksi soal kalian. Nanti hasil ekstraksinya ada tampilan seperti ini ya. ASCII part 1, ASCII part 2 ini. Kalau kita buka nanti akan memunculkan gambar tentang kode-kode ASCII. Ya. Contohnya misalkan kita ngomong tentang tanda atau tombol escape di keyboard. Tombol escape di keyboard itu menggunakan angka 27 desimalnya. Heksadesimalnya menggunakan 1B. Kalau kalian memanggil angka 0 di keyboard itu sebenarnya ASCII-nya adalah 48. Krishna, ada pertanyaan dari Mas Krishna. Kalau crash diganti tidak ada, apakah bisa? Ya bisa. Berarti Anda cetak apa? Anda cetak spasi-spasi, Mas. Jadi kamu mau mencetak sesuatu, sesuatunya itu apa? Ya definisikan. Mencetak sesuatu yang tidak ada ya berarti cetak spasi. Ya kan? Spasi kan tidak muncul di layar hasilnya. Seperti itu. Kemudian ada ABC. ABC itu juga punya kodenya sendiri-sendiri. A besar dengan A kecil itu beda ya. Keyboardnya itu beda. Kalau A besar itu 65, kalau A kecil itu 97 dan seterusnya. Kemudian di halaman di halaman kedua itu nanti ada tentang ini, tentang lambang-lambang yang lain. Ya, lambang-lambang yang lain. Contohnya misalkan lambang seperti ini. Lambang seperti ini atau lambang seperti ini. Nah, tinggal Anda lihat aja angka desimalnya berapa. Misalkan saya mau memunculkan lambang seperti ini, berarti 219. Cara manggilnya gini. Tanda crash-nya dibuang, tekan ALT, jangan dilepas. 219. Ya. Maaf. Numerik saya nyala nggak? ALT 219. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang tanya lagi, Pak, ganti emot senyum. Nah, kamu temukan enggak emot senyum di sini? Kalau bisa kamu temukan ASCII-nya berapa? Angka berapa emot senyum itu? Persoalannya adalah temukan ini. Ini kan lambangnya, karakternya. Cari di sini. Bisa enggak? Atau ada enggak? Karena ini ASCII standar ya. Belum yang ASCII terbaru. Kalau Anda zaman saya misalkan ngomong SMS itu kan ya hanya huruf, angka, karakter-karakter biasa. Jangan ngomong karakter-karakter kayak senyum atau apa dikirim lewat SMS, tidak bisa zaman dulu. Kemudian kan dikembangkan. Ya proses perpesanan di HP, ngetik pesan di handphone itu kan karakternya dikembangkan. Ya, dikembangkan lagi
sehingga bisa memunculkan karakter-karakter khusus yang lain, misalkan lambang-lambang, huruf-huruf seperti huruf Cina, huruf apa gitu kan bisa muncul. Ya, emot-emot itu bisa muncul. Kemudian sampai sekarang yang terbaru WhatsApp bisa mengirimkan stiker dan sebagainya. Sebenarnya kan itu ya karakter-karakter khusus ya. Nah, yang saya sampaikan di sini ada tabel ini. Karakternya itu terbatas sampai angka 255. Setiap angka dari mulai yang terkecil tadi, yang paling kecil sampai 255 ini dia punya perwakilan karakter sendiri-sendiri. Ya. Nanti kalian mau menggunakan model karakter yang seperti apa? Nah, tinggal Anda lihat saja angkanya berapa. Cara menggunakannya sekali lagi Anda console write, kemudian Anda kasih petik double. Ini seperti mencetak ya. Tapi memunculkannya Anda tekan ALT. ALT kemudian angka tadi dengan cepat ya. Misalkan 219. ALT 219. Akan muncul seperti ini dan kalau kita jalankan aplikasinya maka loadingmu akan muncul seperti itu. Karena yang dicetak adalah lambang kotak ini. Beda lagi kalau misalkan kalian pengen mencetak lambang atau karakter yang ini. Ini karakter berapa? 178 misalkan. Ya berarti ini diganti. ALT 178. Lambangnya seperti ini. Maka akan muncul hasilnya seperti itu. Ya. Paham ya? Nah, dengan mengerti ini juga kita bisa menghias. Menghias apa, Pak? Menghias lokasi dari loading tadi. Kita bisa memberikan semacam border. Kan kita sudah mengerti karakter-karakternya. Kita bisa menciptakan border. Ya, pembatas. Jadi loadingnya itu seperti ada kotak. Kotak pembatas loadingnya. Nah, itu buatnya bagaimana? Ya, berarti kita harus memanggil beberapa karakter yang ada di sini. Kita buat secara manual dulu ya. Kita buat secara manual dulu. Contohnya, saya pengen membuat kotak. Kotak itu berarti yang pertama saya harus mencetak ya garis lurus horizontal dua buah ya atas bawah. Ya, berarti di sini saya harus melakukan pencetakan. Ingat, ini dilakukan sebelum membuat perulangan ya. Berarti di sini buat border ya loadingnya, lokasi loading. Jadi saya harus membuat di posisi ya, persis di bawahnya ini kan, persis di bawahnya tulisan loading ini itu bentuk kotak ya, bentuk kotak. Oke, saya matikan dulu ya ini ya, atau sambil jalan ya enggak apa-apa. Ini posisinya ada di 11,11 berarti. 11,11 saya akan mencetak apa? Saya akan mencetak lambang ini. Atas bawah 196 berarti ya. 196. Berarti di sini console write ALT 196. Kan ini ya. Ingat tanda ini tidak sama dengan minus nantinya. Karena kalau Anda panggil tanda minus itu nanti hasil kotaknya putus-putus. Tapi kalau Anda panggil ini, maka hasil kotaknya nanti akan lurus. Nah, sementara saya akan buat manual dulu. Manual itu berarti diperbanyak gini. Ya. Tapi kalau kalian sudah paham dengan perulangan, berarti saya butuh mencetak ini berapa? Misalkan saya buat tampilan seperti ini. Oh, benturan ya. Maaf, benturan berarti ini saya turunkan. Ini ada di posisi 12 berarti. Ya, ada di posisi 12 biar nggak benturan. Nah, kan gini ya. Ya, paham ya? Nah, ini kan berarti kurang panjang. Ini harus nembus ke sini, yang kanan juga harus nembus dulu. Jadi melebihi lokasi loadingnya. Berarti ini
mundur ke sini, ini juga maju ke sana. Nah, ini kan bisa dibuat otomatisasinya dengan perulangan juga. Tapi kalau kalian tidak mau ya manual gini. Manual sambil dikira-kira ya, kira-kira nanti pasnya di mana. Itu. Berhentinya di mana? Kurang berapa karakter? Kurang 1 2 3 4 ya. Kurang 4. 1 2 3 4 5. Nah, ini dimundurkan. Posisi 10. Nah, ini. Nah, kan kotaknya harus gini nanti. Nah, sekarang kita buat posisinya atas bawah kan? Jadi kita harus buat 2 kali ini. Perhatikan konsepnya ya. Jadi ini ada di posisi 11, garis ini ada di posisi 11, loading ada di posisi 12, garis yang kedua berarti ada di posisi 13. Kayak gini. Nah, sekarang saya buat tutup di sini dan di sini. Tutup di sini berarti cari karakternya. Karakter yang vertikal. Oh, ini 179. Tinggal posisi cetaknya. Harus ditentukan posisi cetaknya. Berarti perintah ini sampai sini ya, saya copy. Saya menciptakan penutup. Ini di posisi 10, berapa? Saya harus menciptakan penutup. Misalkan. Anda harus bayangkan ya. Oh, garis penutup itu ada di posisi 12. Yang harus saya cetak adalah karakter ini 179. ALT 179. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kan gini ya. Ini garis penutupnya ada di sini. Oh, harusnya ke sini, Pak. Harusnya di sini, Pak. Ya, berarti ini jangan di posisi 10. Mungkin di posisi 9 atau tetap di 10. Kita lihat dulu ya. Tutup satunya dulu kita buat. Tutup satunya dulu berarti ada di posisi paling kanan. Nah, ini persoalan kan? Pertamanya ada di 10, ini itu di titik berapa ini? Di posisi ini itu di titik berapa? Ya, Anda harus main logika. Pertama mencetak 10 di posisi 10. Sebanyak 50. Berarti kemungkinan posisi belakang ini adalah 60. Ya kan? Jadi posisi awalnya 10, mencetak ini sebanyak 50 kali. Berarti paling belakang sini 60. Ambil kita cek karena ini semuanya manualan. Oh, dari gambar ini berarti terlihat bahwa ini kurang mundur, ini kurang maju. Oh, berarti ini di posisi 61, ini di posisi 9. Bisa jadi seperti ini. Kita lihat dulu. Ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini berarti kurang mundur lagi. Ini berarti di posisi 62. Oke. Nanti kalau ini sudah jadi kotak beneran, saya berharap kalian nanti bisa membayangkan bagaimana jendela aplikasi itu dibuat. Pada zaman dulu sebelum ada tampilan yang bagus-bagus seperti ini, kemudian ada programmer yang pengen membuat sebuah jendela, yang jendela itu ada batas kanan kiri atas bawah, itu membuatnya gimana kira-kira? Saya berharap kalian bisa membayangkan sampai titik itu. Bagaimana perkembangan IT, ya, mulai dari skrip yang sederhana, tampilan yang sangat riwah, ya, buatnya harus satu-satu sampai yang tampilan saat ini bagus-bagus warna-warni gitu. Karena ternyata membuat kotak saja itu harus pakai logika. Ya, kita pengen buat kotak saja itu kita harus pakai logika. Ya, yang pertama membuat garis horizontal. Ini kalau kotaknya memanjang horizontal loh ya. Nanti bagaimana kalau kotaknya itu memanjang vertikal? Berarti yang dipanjangkan kan yang ini dan ini. Ya, bukan yang ini. Nah, itu bayangkan dulu kalian. Oh, ternyata zaman dulu itu ya programmernya itu hebat-hebat ya.
Karena mereka harus menciptakan sesuatu secara manual satu-satu. Kalau zaman sekarang kan kita langsung instan, pengen membuat kotak ada aplikasinya, pengen membuat ini ada aplikasinya. Ya, zaman dulu enggak ada. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, tampilan seperti ini, berarti kita buat tutup sekarang. Tutup pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini. Nah, tutup itu dibuat dari apa, Pak? Tutup itu nanti dibuat juga dari karakter. Jadi kita cari karakter nih, ini tutup atas kiri berarti 169. 169 cursor position. Ya, posisinya ada di mana berarti? Oh, ada di pojok sini. Di pojok sini. Pojok sini itu berapa berarti? Ya, ada di posisi 10,11. Coba kita posisikan 10,11. 10,11 yang harus kita panggil ALT 169. Nah, lambang seperti ini. Kira-kira bisa nutup enggak? Dia membuat tutup enggak? Kita jalankan. Oh, ternyata enggak nutup. Ya, enggak tepat ini. Enggak pas ini. Ya, ini seperti ada jedanya. Oh, berarti salah karakternya. Cari karakter yang tepat. Ya, ini ada karakter seperti ini untuk bawah ya nantinya. Jadi mungkin ada karakter yang lain. Kita cari dulu. Oh, ini yang tepat 218 gitu. Oh, berarti ini diganti 200 ALT 218. Ambil dijalankan. Oh. Lah, pas Pak ini nutup tapi enggak tepat di sini. Oh, berarti posisinya yang salah. Ini berarti di posisi 9. Nah, ini saya sedang mengajari kalian ya. Nah, akhirnya membentuk tutup. Oke, untuk tutup. Berarti kita buat tutup bandingannya yang bawah. Kalau kita sudah dapat 1, enak wes. Ya. Cari ini berarti posisi 9, ini berarti posisi 13 ya. Di bawah kan 13. Cari karakter pembandingnya. Cari di sini. Oh, ini 192. Jadi di sini posisi ALT 192. Nah, ini jalankan. Jadi tutup kotak. Ini yang kanan. Langsung saja ya, saya cepat ya. Saya copy. Paste, tinggal ganti. Posisi sebelah kanan itu berarti posisi tingginya 11, ininya 62. Ini 13 juga 62. Dan karakternya apa? Cari. Siku menghadap ke kiri. Nih. 191. Berarti di sini ALT 191. Dan yang satunya lagi yang ini 217. ALT 217. Oke, Ctrl S kita jalankan. Jadilah kotak. Ya, jadilah kotak. Jadi, kalau kalian jalankan aplikasi soal, di sini kalian jalankan. Kalian lihat kotak-kotak seperti ini. Berarti kalian sekarang sudah punya gambaran kira-kira buatnya bagaimana.